Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, perkenalkan nama saya Nasya Mutmainah dengan NIM 0311220054. Nah, pada kesempatan kali ini saya akan menganalisis mengenai PT Cisarua Mountain Dairy Tbk dan entitas anaknya mengenai laporan keuangan konsolidasian tanggal 31 Desember 2022. PT Cisarua Mountain Dairy Tbk dan entitas anaknya. Laporan keuangan konsolidasian tanggal 31 Desember 2022. Profil perusahaan didirikan pada tahun 1993 di Cisarua, Jawa Barat oleh Bambang Sutantio. Cimory telah berkembang menjadi produsen dan distributor produk susu dan makanan ternama di Indonesia dengan komitmen terhadap inovasi, kualitas, dan dampak sosial kepada masyarakat. Inovasi produk. Perusahaan ini memproduksi produk dengan pertumbuhan tinggi seperti susu dan daging olahan, terutama yogurt dan sosis premium. Semua terbentuk dari keinginan untuk melakukan misi sosial yang dimana pemilik PT Cimory memiliki komitmen untuk mensejahterakan peternak-peternak di sekitar Cisarua, Bogor, Jawa Barat. Baik, selanjutnya di sini ada mengenai kebijakan akuntansi. A. Dasar penyajian laporan keuangan konsolidasian. Laporan keuangan konsolidasian telah disusun dan disajikan sesuai dengan Standar Akuntansi Keuangan di Indonesia atau SAK, yang mencakup pernyataan Standar Akuntansi Keuangan atau PSAK dan interpretasi Standar Akuntansi Keuangan atau ISAK yang dikeluarkan oleh Dewan Standar Akuntansi Keuangan Ikatan Akuntan Indonesia serta Peraturan Nomor 8 G7 Lampiran Keputusan Ketua OJK Nomor KEP 347 BL 2012 tanggal 25 Juli 2012 yang terdapat di dalam peraturan dan pedoman penyajian dan pengungkapan laporan keuangan yang diterbitkan oleh OJK. Laporan keuangan konsolidasian disusun sesuai dengan PSAK 1 mengenai penyajian laporan keuangan. Selanjutnya ada B. Perubahan kebijakan akuntansi yang dimana ada amandemen PSAK 222 mengenai kombinasi bisnis, rujukan ke kerangka konseptual, lalu ada amandemen PSAK 57 mengenai provisi, liabilitas kontingensi, dan aset kontingensi tentang kontrak merugi, biaya memenuhi kontrak. Lalu ada penyesuaian tahun 2020 mengenai PSAK 71 instrumen keuangan dan penyesuaian tahun 2020 mengenai PSAK 73 sewa. Selanjutnya ada standar akuntansi yang telah diterbitkan namun belum berlaku efektif pada atau setelah 1 Januari 2023, yang dimana ada amandemen PSAK 1 mengenai penyajian laporan keuangan tentang klasifikasi liabilitas sebagai jangka pendek atau jangka panjang, lalu ada amandemen PSAK 16 mengenai aset tetap hasil sebelum penggunaan yang diintensikan, lalu ada amandemen PSAK 25 mengenai kebijakan akuntansi, perubahan estimasi akuntansi, dan kesalahan terkait definisi estimasi akuntansi. Lalu ada amandemen PSAK 46 mengenai pajak penghasilan tentang pajak tangguhan terkait aset dan liabilitas yang timbul dari transaksi tunggal. Lalu ada amandemen PSAK 1 mengenai liabilitas jangka panjang dengan kovenan. Lalu ada amandemen PSAK 73 mengenai liabilitas sewa dan dalam jual beli dan sewa balik. Selanjutnya ada PT Cisarua Mountain Dairy Tbk dan entitas anaknya mengenai laporan posisi keuangan konsolidasian tanggal 31 Desember 2022. Nah, perlu digarisbawahi bahwa disajikan dalam jutaan rupiah kecuali dinyatakan lain. Nah, dalam laporan posisi keuangan terdapat aset dan juga liabilitas dan ekuitas. Nah, kita dapat menarik kesimpulan bahwa laporan posisi keuangan ini menggunakan format report form atau staffel yang dimana berbentuk memanjang ke bawah. Nah, untuk asetnya ini terdiri dari aset lancar dan aset tidak lancar, yang dimana aset lancar ada kas dan setara kas, piutang usaha neto, ada pihak ketiga neto, dan pihak berrelasi, lalu ada piutang lain-lain, pihak ketiga, dan pihak berrelasi. Lalu ada persediaan neto, pajak dibayar di muka dan uang muka, biaya dibayar di muka, investasi pada surat berharga, sehingga total aset didapatkan 4.025.205 rupiah. Jika dibandingkan dengan tahun sebelumnya, mengalami penurunan aset lancar ini. Lalu ada aset tidak lancar terdiri dari investasi pada surat berharga, investasi pada entitas asosiasi, aset hak guna neto, aset tetap neto, aset pajak tangguhan, lalu ada aset tidak lancar lainnya.
sehingga total aset tidak lancar Rp2.198.036. Jika dibandingkan dengan tahun sebelumnya mengalami peningkatan. Lalu total aset didapatkan sebesar Rp6.223.251. Selanjutnya di sini ada mengenai liabilitas dan ekuitas, yang dimana liabilitas terdiri dari liabilitas jangka pendek, ada utang bank jangka pendek, utang usaha, pihak ketiga dan pihak berrelasi, utang lain-lain, pihak ketiga, pihak berrelasi, utang pajak, lalu ada beban akrual, lalu ada liabilitas imbalan kerja jangka pendek dan liabilitas jangka panjang yang jatuh tempo dalam waktu 1 tahun. Ada liabilitas sewa, lalu ada utang pembiayaan konsumen jangka panjang, di mana kita mendapatkan total liabilitas jangka pendek sebesar Rp955.865. Lalu ada liabilitas jangka panjang. Liabilitas jangka panjang setelah dikurangi bagian yang jatuh tempo dalam waktu 1 tahun, ada utang pembiayaan konsumen jangka panjang, lalu ada liabilitas imbalan kerja, sehingga total liabilitas jangka panjang didapatkan sebesar Rp49.054, sehingga total liabilitas sebesar Rp964.919. Jika dibandingkan dengan tahun sebelumnya mengalami kenaikan untuk liabilitas ini. Selanjutnya ada ekuitas. Ekuitas yang dapat diatribusikan kepada pemilik entitas induk. Ada modal saham, modal dasar 24 miliar saham dengan nilai nominal Rp10 per saham atau angka penuh pada tanggal 31 Desember 2022 dan 2021. Nah, modal ditempatkan dan disetor ada 7.934.683.000 saham pada tanggal 31 Desember 2022 dan 2021. Lalu ada tambahan modal disetor, saldo laba, ada ditentukan penggunaannya, lalu ada belum ditentukan penggunaannya. Subtotalnya sebesar Rp5.258.240. Lalu ada kepentingan non pengendali 92, sehingga total ekuitas didapatkan sebesar Rp5.258.333.2. Sehingga jika dibandingkan dengan tahun sebelumnya mengalami ekuitas. Lalu ada total liabilitas dan ekuitas sebesar Rp6.223.251. Nah, selanjutnya di sini ada PT Cisarua Mountain Dairy Tbk dan entitas anaknya, laporan laba rugi dan penghasilan komprehensif dan konsolidasian untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2022. Perlu digarisbawahi bahwa disajikan dalam jutaan rupiah kecuali dinyatakan lain. Nah, kita lihat bahwa kita dapat menarik kesimpulan bahwa laporan laba rugi ini menggunakan format single step, yang dimana jika dilihat dari bagian pendapatan dan bebannya, tidak dipisahkan antara akun pendapatan dan beban operasional dengan non-operasional. Nah, kita akan analisis. Di sini ada penjualan neto, lalu ada beban pokok penjualan sehingga menghasilkan laba bruto sebesar Rp2.668.493. Jika dibandingkan dengan tahun sebelumnya itu mengalami kenaikan. Selanjutnya ada beban penjualan dan pemasaran, beban umum dan administrasi pendapatan atau beban lain-lain neto, lalu ada laba usaha sebesar Rp1.255.561. Jika dibandingkan dengan tahun sebelumnya mengalami kenaikan. Lalu ada bagian atas laba neto, entitas asosiasi, laba atas selisih kurs neto, pendapatan keuangan dan biaya keuangan. Sehingga ada laba sebelum pajak penghasilan sebesar Rp1.342.710. Lalu ada beban pajak penghasilan neto,
Lalu ada laba tahun berjalan sebesar Rp1.060.582. Selanjutnya ada laba tahun berjalan lanjutan, yaitu Rp1.060.582. Sehingga ada penghasilan komprehensif lain yang dimana ada laba pengukuran kembali atas liabilitas imbalan kerja, pajak penghasilan terkait dengan komponen penghasilan komprehensif lain. Sehingga total penghasilan komprehensif tahun berjalan sebesar Rp1.061.400. Lalu ada laba tahun berjalan yang diatribusikan kepada pemilik entitas induk dan kepentingan non pengendali, sehingga totalnya sebesar Rp1.060.582. Lalu ada total penghasilan komprehensif tahun berjalan yang diatribusikan kepada pemilik entitas induk, lalu ada kepentingan non pengendali, sehingga totalnya sebesar Rp1.061.400. Lalu di sini ada laba per saham dasar yang dapat diatribusikan kepada pemilik entitas induk atau angka penuh sebesar Rp133.066. Selanjutnya di sini ada PT Cisarua Mountain Dairy Tbk dan entitas anaknya, laporan perubahan ekuitas konsolidasian untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2022. Perlu digarisbawahi bahwa disajikan dalam jutaan rupiah kecuali dinyatakan lain. Nah, di sini ada saldo pada tanggal 31 Desember tahun 2020 yang dimana total ekuitas itu sebesar Rp734.379. Lalu ada penerbitan modal saham, dividen tunai, pembentukan cadangan umum, laba tahun berjalan, dan penghasilan komprehensif lain seperti laba pengukuran kembali atas liabilitas imbalan kerja setelah pajak. Sehingga ada total penghasilan komprehensif tahun berjalan untuk total ekuitas ada Rp792.906. Selanjutnya di sini ada saldo pada tanggal 31 Desember tahun 2021. Total ekuitasnya itu sebesar Rp4.996.939. Selanjutnya ada dividen tunai, pembentukan cadangan umum, lalu ada laba tahun berjalan, penghasilan komprehensif lain, laba pengukuran kembali atas liabilitas imbalan kerja, lalu ada setelah pajak, lalu ada total penghasilan komprehensif tahun berjalan untuk total ekuitasnya yaitu sebesar Rp1.061.400. Sehingga saldo pada tanggal 31 Desember tahun 2022 untuk total ekuitas ini sebesar Rp5.258.332. Baik, selanjutnya ada PT Cisarua Mountain Dairy Tbk dan entitas anaknya, laporan arus kas konsolidasian untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember tahun 2022 disajikan dalam jutaan rupiah kecuali dinyatakan lain. Dimana di sini ada arus kas dari aktivitas operasi, ada penerimaan kas dari pelanggan, pembayaran kas kepada pemasok, pembayaran beban operasi, lalu ada pembayaran kepada karyawan. Sehingga ada kas neto diperoleh dari operasi, pembayaran pajak penghasilan, lalu ada kas neto diperoleh dari aktivitas operasi sebesar Rp485.962 jika dibandingkan dengan tahun sebelumnya mengalami penurunan. Lalu ada kas dari aktivitas investasi, ada pembelian investasi pada surat berharga, perolehan aset tetap, penerimaan dari pendapatan keuangan, pembayaran uang muka, perolehan aset tetap, penambahan aset hak guna, perolehan aset tak berwujud. Lalu ada penerimaan dan pelepasan aset tetap, penerimaan dan pelepasan investasi, lalu ada pada entitas asosiasi, lalu ada kas neto digunakan untuk aktivitas investasi, yaitu sebesar Rp1.475.147. Lalu ada
arus kas dari aktivitas pendanaan, yang dimana ada pembayaran dividen tunai, lalu ada pembayaran atas utang, pembiayaan konsumen, ada pembayaran beban bunga dan provisi bank, lalu ada pembayaran atas liabilitas sewa, penerimaan neto dari penerbitan modal saham, lalu ada pembayaran atas utang bank jangka panjang. Sehingga kas neto diperoleh dari atau digunakan untuk aktivitas pendanaan sebesar Rp513.371. Lalu ada kenaikan atau penurunan neto kas dan setara kas, yaitu sebesar Rp1.502.556. Lalu ada kas dan setara kas pada awal tahun sebesar Rp3.661.841. Lalu ada kas dan setara kas pada akhir tahun sebesar Rp2.159.285. Jika dibandingkan dengan tahun sebelumnya mengalami penurunan. Lalu ada kas dan setara kas akhir tahun terdiri dari kas dan bank dan pinjaman rekening koran, sehingga neto didapatkan sebesar Rp2.159.285. Nah, selanjutnya di sini ada PT Cisarua Mountain Dairy Tbk dan entitas anaknya, catatan atas laporan keuangan konsolidasian tanggal 31 Desember 2022 dan untuk tahun yang berakhir pada tanggal tersebut disajikan dalam jutaan rupiah kecuali dinyatakan lain. Nah, di sini ada pendapatan dan beban, yang dimana pengakuan beban ini beban diakui pada saat terjadinya atau asas akrual. Lalu ada kas dan setara kas, yang dimana kas dan setara kas terdiri atas kas dan bank serta deposito berjangka dengan jatuh tempo kurang dari 3 bulan dan pada saat penempatan tidak dijaminkan untuk utang dan pinjaman lainnya yang tidak dibatasi penggunaannya. Lalu ada persediaan, yang dimana persediaan dinyatakan sebesar nilai yang lebih rendah antara biaya perolehan atau nilai realisasi neto. Biaya perolehan ditentukan dengan menggunakan metode rata-rata terimbang. Nilai realisasi neto persediaan adalah estimasi harga jual dalam kegiatan usaha yang dikurangi estimasi biaya penyelesaian dan estimasi biaya yang diperlukan untuk membuat penjualan. Selanjutnya ada biaya dibayar di muka, yang dimana biaya dibayar di muka ini diamortisasi dan dibebankan sesuai masa manfaat masing-masing biaya yang bersangkutan. Selanjutnya ada aset tetap, yang dimana aset ini setelah pengakuan awal, aset tetap dinyatakan pada biaya perolehan dikurangi akumulasi penyusutan dan kerugian penurunan nilai. Nah, penyusutan aset tetap ini dimulai pada saat aset tersebut siap untuk digunakan dan dihitung dengan menggunakan metode garis lurus berdasarkan taksiran masa manfaat ekonomis aset-aset tersebut sebagai berikut, yaitu bangunan 20 tahun, sarana dan prasarana 4-16 tahun, lalu mesin dan peralatan 8 tahun, kendaraan 8 tahun, peralatan kantor 4-8 tahun. Cukup sekian dari saya, mohon maaf bila ada kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.